Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Bang was rahino, bang was rahino, serangengene muncul sunar sumambura. Lanjut ya. Ayo dong. Selamat malam Bang Bimo, Bang Danu. Ya. Nama gue Yuda. Gue mau cerita nih tentang pengalaman gue ketemu sesosok perempuan. Jadi awal ceritanya, gue dan teman gue cewek ada acara di Jakarta yang mengharuskan gue naik Transjakarta, dan kebetulan rumah gue di Depok. Gue naik busway dari halte Ragunan. Gue sama teman gue dari rumah berangkat naik motor menuju halte Ragunan dan parkir di tempat parkir tingkat yang ada di halte tersebut. Oke, tahu nih. Oh, emang tingkat ya? Tingkat. Nah, di sini gue dapat parkir di lantai paling atas kalau nggak salah. Lantai 3 deh kalau nggak salah. Karena hari itu hari kerja dan tempat parkir tuh penuh. Nah, kejadian ini terjadi pada saat gue pulang dari acara yang gue sebut tadi. Gue pulang jam 1 malam menggunakan GrabCar karena busway jam segitu udah gak beroperasi. Tapi tempat parkir ini 24 jam. Pada saat gue nyampe di tempat parkir tersebut, itu udah sepi banget. Cuma ada penjaga parkir 1 orang dan ada warung depan yang bukanya 24 jam. Di situ gue akhirnya naik ke lantai 3 ngambil motor gue. Nah, pada saat gue naik ke lantai 3 menggunakan tangga, jadi tangganya itu berhadapan langsung ke parkiran khusus wisata Keragunan yang banyak pohon-pohon besar. Di situ teman gue udah bilang kalau dia tiba-tiba merinding. Di situ gue mulai agak panik, tapi tetap harus nenangin dia. Karena emang di situ tinggal kita berdua yang ada di atas dan beberapa motor yang belum diambil. Pada saat naik tangga, gue jalan di depan teman gue dan gue ngeliat ada sosok perempuan lagi nangkring di atas pohon. Gue langsung kayak menghindar penglihatan gue dan tetap naik tangga bareng teman gue ini. Gue nggak cerita ke dia. Suasana makin panik ketika teman gue agak mual gitu, padahal sebelumnya baik-baik aja. Pas kita mau persiapan rapi-rapi mau naik motor, kita diketawain dengan suaranya yang melengking banget, khas kuntilanak. Nah, teman gue yang cewek ini mulai panik dan ketakutan. Akhirnya kita buru-buru ngidupin motor, dan pada saat kita turun, kebetulan turun parkirannya itu muter-muter bang, supaya ke lantai 1 naik motornya. Ini gimana sih? Kebetulan parkirannya itu turunnya muter-muter gitu. Oh gini. Oke. Pas kita muter di lantai 3 mau turun ke lantai 1, kita berhadapan lagi sama satu pohon yang tadi yang besar-besar itu. Ini. Jadi muter-muter. Iya. Enggak langsung lo keluar gitu kagak. Muter Gitulah pokoknya. Kita berdua ngelihat sosok tersebut terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Di situ gue dan teman gue benar-benar ketakutan menggigil. Pas udah turun di lantai 1, gue bayar parkir tuh, dan tukang parkirnya nanya kenapa gue sama teman gue pucet banget. Akhirnya gue ceritain lah singkatnya ke dia, dan dia cuma bilang udah biasa itu mah bang. Dan di situ gue sadar bahwa penglihatan kita bener, karena gue pertama kalinya nih kayak gitu. Awalnya gue nggak percaya sama yang gue lihat, dan ya udah habis itu kita percepat perjalanan sampai Depok yang harus ngelewatin jalan sepi dengan keadaan berdua dan kondisi ketakutan. Udah ceritanya gitu. Itu doang. Serem sih di parkiran dan di Ragunan. Iya sih bener, di Ragunan pohonnya ampun Kecil bisa disiram. Gede-gede bener. Iya. Tapi teman-teman
kan ada banyak yang komen juga gara-gara kita ngupload ceritanya Sersan Oji tuh ya. Jadi pada banyak yang support dan amazed dengan cerita dari Sersan Oji yang wah ini salah satu cerita dengan kisah horor yang bukan cuman pocong, kuntilanak gitu-gitu ya. Yoi. Nah teman-teman, kalau mau dengar cerita yang kiranya bukan kuntilanak atau pocong, itu di minggu ini itu kita di hari malam Jumat dan juga malam Kliwon itu ceritanya banyak yang bukan pocong dan juga kuntilanak ya. Kebetulan juga Ajaib tim itu. kurasi kita nih lumayan oke nih buat ngurasi cerita-cerita yang ternyata pas kita bacain, oh bukan kuntilanak dan juga pocong. Lumayan ajaib ceritanya, dari siluman lah. Terus ada banyak deh. Bayi yang bukan bayi. Iya bayi bukan bayi. Terus banyak deh pokoknya gitu-gitu deh. Bener. Visualisasinya juga unik-unik menurut kita berdua. Mungkin kalau teman-teman yang belum dengar cerita Sersan Oji di YouTube nih, teman-teman di YouTube belum mendengar cerita Sersan Oji di mana, itu ada di Spotify. Betul. Episode 47 kalau nggak salah ya. Pokoknya yang judulnya TNI Susur Hutan deh di Kalimantan. Dengerin dulu. Benar. Tapi nanti kita akan bener coba masukin ke YouTube ceritanya, kan kita ceritakan ulang. Nanti mungkin di episode berikutnya atau di mana gitu ya. Yoi. Tapi balik lagi ke ceritanya si siapa tadi? Mifty. Siapa username-nya? Misfit. Misfit. Sepatunya keren tuh dulu gue punya tuh. Iya. Yang lambang tengkorak. Siapa tadi namanya lupa gua. Yuda. Oh panggilannya Yuda. Iya itu tadi nama depannya. Kenapa? Gue kebayang seremnya sebenarnya bukan pas ditongolin sama makhluknya ya. Tengah malam di parkiran pak. Mau di basement atau mau di atas gitu. Kayak pengen, lu kan parkiran gede ya. Kayak ada sosok mata atau apa yang mantau gitu kan. Kalau pas masih rame nih, masih banyak kendaraan parkir gitu, biasa aja. Coba deh ke parkiran. Udah lewat dari jam 11 deh. Dan tengah malam gitu. Nah apalagi ini di Ragunan nih. Nah teman-teman yang tinggal di Ragunan atau yang sering naik Transjakarta dari situ pasti tahu kan nih tempat parkir yang dimaksud. Lu lihat, bener nih, lu lihat dari lantai atas kanan kiri tuh udah kelihatan pohon dalamnya Ragunan. Iya. Anjing terbang lagi. Dan bukan sendiri. Tanda-tandanya gue nggak tahu ya, Tanda-tandanya sih kita sering dengar dari teman-teman kita yang punya sixth sense dan mampu gitu ya terhadap hal spiritual. Tanda-tandanya gitu, salah satunya mual. Iya. Gitu. Mungkin ya kalau kata apa sih istilahnya, ya teman-teman yang mendalami lah, ada benturan energi apa gitu ya. Itu mungkin efeknya bisa mual, pusing, atau jadi apa, menggigil, bengong, ya kan? Iya. Bisa gitu tuh. Serupan deh. Itu ya kan, kosong kan, terakhirnya tuh des masuk Pak Eko. Ragunan nih mantep nih. Iya nggak mantep yang jaga. Selau. Pasti tuh bapak-bapak Ragunan tuh. Ya, orang-orang Betawi lokal. Kalau nggak mas-mas lah. Kalau nggak mas-mas lah ya. Jarang bapak-bapak jaga parkir. Ini kan pasti parkir resmi, parkir bener. Yang ada booth parkirnya gitu kan. Iya benar. Mas, gini. Biasa itu mas. Culun lu. Digituin. Dalam arti wirid tuh dia tuh. Iya. Sambil sendirian lagi. Itu sendirian kan itu kan. Sendirian lu di kotak ya tuh. Di kubik apa sih sebutannya tuh? Ya di pos itulah. Itu ditongolin depan belakang mau ribet itu. Gubruk-gabruk itu. Mau kemana? Gak bisa kabur ya. Gak bisa kabur. Mau lari ada palang ya. Tapi ya begitu sih ya. Maksudnya orang-orang Betawi asli sih itu bener sih. Biasanya gitu lah. Selon biasanya. Santai. Ya mau gimana, udah kerjaannya tiap hari. Entah dia udah bosen digituin, atau dia dapat laporan dari orang-orang yang sering dari situ terus laporan kan, mas tadi di atas ada copet. Copet goblok, ada kuntilanak.
Ini berarti pekerja. Oh ini apa namanya? Parkirannya tenar ini berarti. Tenar. Ya sering dipakai buat parkir kan hari kerja gitu. Si apa namanya? Buat orang-orang kayak gini nih, Bim. Mereka tuh lebih takut kelaparan dibanding setan. Wih. Siapa? Iya kan? Bener kan? Iya sih. Wah, lu Danu ngomonginnya malam begini. Iya kan? Kayak orang Amerika lu. Oh, orang Amerika. Ya orang Amerika yang dibilang udah lu jangan kumpul, ada corona. Corona cuma virus biasa. Masih banyak permasalahan di dunia ini yang harus diselesaikan. Salah satunya ada satunya kelaparan. Bener. Oh, jadi tertinggi sekarang Amerika. Buset. Sotoy sih udah dibilangin. Aduh. Oke deh. Oke deh. Siap. Bye bye.